Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustia Mauri, BP 17 11 02 1025 dari kelas 4B D4 Akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai keberlanjutan etika dan sosial tanggung jawab ukuran. Yang pertama itu definisi keberlanjutan. Keberlanjutan dari perspektif bisnis strategis adalah potensi kesejahteraan jangka panjang dari lingkungan alam, termasuk semua entitas biologis, serta interaksi yang saling menguntungkan antara alam dan individu, organisasi, dan strategis bisnis. Keberlanjutan mencakup pengkajian dan peningkatan strategi bisnis, sektor ekonomi, praktik kerja, teknologi, dan gaya hidup dengan tetap menjaga lingkungan alam. Keberlanjutan dapat memiliki definisi yang berbeda, terutama dalam budaya yang berbeda. Yang kedua yaitu bagaimana keberlanjutan berkaitan dengan pengambilan keputusan etis dan tanggung jawab sosial. Keberlanjutan termasuk dalam domain tanggung jawab sosial untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif pada pemangku kepentingan. Keputusan di bidang ini berkaitan dengan penilaian risiko, pemantauan kepatuhan hukum, dan menghindari kesalahan dalam lingkungan. Budaya perusahaan yang mencakup agenda keberlanjutan dapat menciptakan respon pemangku kepentingan jangka panjang yang menguntungkan. Yang ketiga itu global environmental issue. Perlindungan udara, air, tanah, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam terbaru akan muncul sebagai isu utama di abad ke-20. Di hadapan semakin banyak bukti bahwa umat manusia memberi tekanan pada keberlanjutan jangka panjang dari sumber daya ini. Beberapa organisasi nirlaba telah melangkah maju untuk memberikan kepemimpinan dalam mendapatkan kerjasama dari beragam kelompok dalam kegiatan bisnis yang bertanggung jawab. Yang pertama itu atmosfer. Di antara masalah lingkungan yang paling luas dan kontroversial adalah yang berhubungan dengan udara yang kita hirup. Ini termasuk polusi udara, hujan asam, dan pemanasan global. Yang pertama, polusi udara. Polusi udara biasanya muncul dari 3 sumber berbeda. Sumber tidak bergerak seperti pabrik dan pembangkit listrik, sumber bergerak seperti mobil, truk, pesawat, dan kereta api, dan sumber-sumber alam seperti debu yang tertiup angin dan letusan gunung berapi. Yang kedua, hujan asam. Selain risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh polusi udara, ketika nitrogen oksida dan sulfur dioksida dikeluarkan dari fasilitas manufaktur, senyawa tersebut terpapar ke udara dan hujan dan membentuk senyawa baru yang menghasilkan hujan asam. Yang ketiga itu pemanasan global. Ketika karbon dioksida dan gas lainnya terkumpul di atmosfer bumi, mereka menjebak panas matahari seperti rumah, kaca, dan mencegah permukaan bumi menjadi dingin. Yang kedua, water atau air. Air muncul sebagai sumber daya yang paling penting dan diperebutkan di abad ke-21. Tidak ada yang lebih penting bagi kelangsungan hidup manusia, namun air tawar tercemar dan dikonsumsi pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Polusi air, pencemaran air merupakan salah satu penyumbang penyakit terbesar di negara berkembang. Bahan kimia yang ditemukan dalam pupuk dan pestisida yang umum digunakan dapat mengalir ke persediaan air pada setiap curah hujan. Yang selanjutnya tanah atau land. Isu-isu etis ini mengurangi penggunaan lahan yang layak untuk tempat tinggal manusia dan hewan. Karena bisnis menghasilkan limbah berkontribusi pada perluasan kota dan seringkali memerlukan penggunaan sumber daya alam yang sulit dipulihkan. Mereka memiliki tanggung jawab etis untuk minimalkan dampak berbahayanya terhadap lahan, seperti pencemaran tanah, penanganan limbah, pengundulan hutan, perkotaan sprawl, keanekaragaman hayati, yang terakhir organisme yang diubah secara genetik.
Selanjutnya yaitu perundang-undangan lingkungan. Sampai tahun 1970-an, masalah lingkungan tidak terlalu penting bagi banyak organisasi. Namun, dengan Hari Bumi yang pertama, meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap lingkungan, keprihatinan dan pembentukan Badan Perlindungan Lingkungan membawa keberlanjutan ke garis depan. Ketika sumber daya dunia semakin menipis, biaya untuk bisnis dan konsumen secara bersamaan meningkat. Dengan demikian, itu tidak lagi dapat diterima bagi bisnis untuk melanjutkan operasi bisnis sehari-hari mereka tanpa mempedulikan bagaimana kegiatan mereka berdampak pada lingkungan. Undang-undang seperti Clean Air Act dan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan dimaksudkan untuk melindungi lingkungan dengan membatasi kegiatan yang menciptakan kerusakan atau bahaya bagi planet ini. Yang pertama, Badan Perlindungan Lingkungan atau EPA. Badan pengatur paling berpengaruh yang menangani masalah dan penegakan lingkungan. Undang-undang lingkungan di Amerika Serikat adalah Environmental Protection Agency atau EPA. EPA dibentuk pada tahun 1970 untuk mengordinasikan badan-badan lingkungan yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian lingkungan, memberikan bantuan dalam memerangi polusi, dan menegakkan hukum lingkungan negara. Yang kedua, peraturan lingkungan hidup environmental. Sejumlah besar undang-undang telah diundangkan untuk menangani baik umum maupun khusus masalah lingkungan, termasuk kesehatan masyarakat, spesies terancam, zat beracun, kebersihan udara dan air, dan sumber daya alam. Misalnya, bensin bertimbal telah dihapus selama 1990-an karena catalytic converter digunakan untuk mengurangi polusi yang disebabkan oleh mobil emisi dan diwajibkan oleh undang-undang. Perundang-undangan lingkungan, EPA, dan peraturan lingkungan hidup environmental, contohnya tindakan udara bersih, undang-undang spesies langka, undang-undang pengendalian zat beracun, air bersih, pencegahan pencemaran, tindakan perlindungan kualitas makanan, yang terakhir tindakan kebijakan energi. Selanjutnya yaitu sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif sudah memberikan dampak besar bagi banyak pemangku kepentingan. Yang pertama, wind power, tenaga angin. Tenaga angin memegang janji besar untuk Amerika Serikat dan telah lepas landas di banyak negara. Misalnya, 1/5 dari kebutuhan listrik Denmark dipasok oleh ladang angin karena Amerika Serikat adalah rumah bagi Great Paris, salah satu sumber energi angin terbesar di dunia. Yang kedua itu tenaga panas bumi atau geothermal power. Tenaga panas bumi memiliki kelebihan dan kekurangan yang signifikan yang memajukan atau membatasi adopsinya. Di satu sisi, energi panas bumi menyediakan sumber panas yang konstan, kemudian menjadi sumber energi yang lebih dapat diandalkan daripada beberapa bentuk energi alternatif lainnya. Yang ketiga, tenaga surya atau solar power. Tenaga surya adalah 100% energi terbaru yang dapat diubah menjadi listrik melalui penggunaan sel fotovoltaik, sel surya di rumah dan bangunan, atau pembangkit listrik tenaga surya. Kelemahan utama tenaga surya yaitu teknologinya yang mahal dan tidak efisien. Yang keempat, tenaga nuklir atau nuclear power. Negara-negara di seluruh Eropa berhasil mengurangi emisi mereka melalui implementasi pembangkit listrik tenaga nuklir. Namun, bentuk tenaga ini tetap kontroversial karena bahaya yang terkait dengan kehancuran nuklir dan pembuangan limbah radioaktif. Tenaga nuklir mendapatkan reputasi yang buruk di Amerika Serikat. Yang terakhir, bahan bakar nabati atau biofuels. Mungkin bentuk energi alternatif yang paling kontroversial setelah tenaga nuklir yaitu etanol. Kritikus berpendapat bahwa pembuatan etanol membutuhkan banyak energi dan tidak lebih
berkelanjutan daripada minyak. Pembuat mobil mengatakan model yang mereka produksi saat ini tidak dikalibrasi untuk menangani sejumlah etanol yang lebih besar. Selanjutnya yaitu business sustainability issue. Banyak bisnis menanggapi keberlanjutan dengan mengadopsi pendekatan triple bottom line. Pendekatan ini mempertimbangkan variabel kinerja sosial dan lingkungan selain kinerja ekonomi. Banyak perusahaan belajar bahwa menjadi ramah lingkungan dan berkelanjutan memiliki banyak manfaat, termasuk meningkatkan niat baik dari para pemangku kepentingan dan penghematan uang karena lebih efisien dan tidak boros. Yang pertama, green marketing. Pemasaran hijau adalah proses strategis yang melibatkan penilaian pemangku kepentingan untuk menciptakan hubungan jangka panjang yang bermakna dengan pelanggan sambil mempertahankan, mendukung, dan meningkatkan lingkungan alam. Yang kedua, greenwashing. Ketika produk hijau menjadi lebih populer, greenwashing semakin menjadi masalah etika. Pencucian hijau melibatkan menyesatkan konsumen untuk berpikir produk atau layanan lebih ramah lingkungan daripada yang sebenarnya. Greenwashing berkisar dari membuatkan lingkungan yang diisyaratkan oleh hukum dan karena itu tidak relevan, atau bebas GFG hingga kebusukan atau melebih-lebihkan klaim lingkungan hingga penipuan. Selanjutnya, strategi implementation of environmental responsibility. Bisnis telah menanggapi peluang dan ancaman yang diciptakan oleh lingkungan masalah dengan berbagai tingkat komitmen. Beberapa perusahaan seperti New Belgium Brewing mempertimbangkan keberlanjutan sebagai komponen inti bisnis. Perusahaan lain terlibat dalam greenwashing dan tidak secara aktif berusaha untuk menjadi lebih berkelanjutan. Bisnis dengan komitmen rendah berusaha menghindari masalah lingkungan dan berharap tidak ada hal buruk yang terjadi atau tidak ada yang tahu tentang kecelakaan atau penyalahgunaan lingkungan. Perusahaan semacam itu mungkin mencoba melindungi diri mereka sendiri dari tuntutan hukum setelah cakrawala laut dalam kebocoran minyak di Teluk Meksiko. BP menghadapi sejumlah tuntutan hukum termasuk yang diajukan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat karena kerusakan lingkungan. Perusahaan lain proaktif dalam mengantisipasi risiko dan masalah lingkungan. Yang pertama, inisiatif mendaur ulang. Banyak organisasi terlibat dalam mendaur ulang. Daur ulang adalah pengolahan kembali bahan, terutama baja, aluminium, kertas, kaca, karet, dan beberapa plastik untuk digunakan kembali. Faktanya, daur ulang adalah salah satu kisah sukses keberlanjutan terbesar di negara ini. Kertas terdiri dari sepertiga dari daur ulang di Amerika Serikat. Lebih dari 50% dari semua produk yang dijual di toko dikemas dalam karton daur ulang. Yang kedua yaitu penilaian pemangku kepentingan. Penilaian pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari pendekatan komitmen tinggi terhadap isu-isu lingkungan. Proses ini membutuhkan pengakuan dan pemantauan secara aktif masalah lingkungan dari semua pemangku kepentingan yang sah. Yang selanjutnya, analisis risiko. Langkah selanjutnya dalam respon komitmen tinggi terhadap masalah lingkungan adalah menilai risiko. Melalui penelitian industri dan pemerintah, sebuah organisasi biasanya dapat mengidentifikasi isu-isu lingkungan yang berhubungan dengan manufaktur, pemasaran, dan pola konsumsi dan penggunaan yang terkait dengan produknya. Melalui analisis risiko, dimungkinkan untuk menilai risiko lingkungan yang terkait dengan keputusan bisnis. Kesulitan sebenarnya adalah mengukur biaya dan manfaat dari keputusan lingkungan, terutama di mata pemangku kepentingan yang berkepentingan. Selanjutnya, audit lingkungan strategis. Organisasi yang sangat berkomitmen terhadap tanggung jawab lingkungan dapat melakukan audit atas upaya mereka
dan melaporkan hasilnya kepada semua pemangku kepentingan yang berkepentingan. Tabel 12 strip 5 menunjukkan memberikan titik awal untuk memeriksa sensitivitas lingkungan. Organisasi tersebut dapat menggunakan standar yang diterima secara global, seperti ISO 14000 sebagai tolak ukur dalam audit lingkungan strategis. Dapat disimpulkan, keberlanjutan dari perspektif bisnis strategis adalah potensi kesejahteraan jangka panjang dari lingkungan alam, termasuk semua entitas biologis, serta interaksi yang saling menguntungkan antara alam dan individu, organisasi, dan strategi bisnis. Keberlanjutan mencakup pengkajian dan peningkatan strategi bisnis, sektor ekonomi, praktik kerja teknologi, dan gaya hidup dengan tetap menjaga lingkungan alam. Keberlanjutan termasuk dalam domain tanggung jawab sosial untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif pada pemangku kepentingan. Di sini perlindungan udara, air tanah, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam terbarukan muncul sebagai isu utama di abad ke-20 di hadapan semakin banyak bukti bahwa umat manusia memberi tekanan pada keberlanjutan jangka panjang dari sumber daya ini. Topik keberlanjutan global mencakup masalah atmosfer termasuk polusi udara, hujan asam, dan pemanasan global, masalah air termasuk pencemaran air dan penipisan air, dan masalah tanah termasuk polusi tanah, pengolahan limbah, pengundulan hutan, urban sprawl, keanekaragaman hayati, dan organisme hasil rekayasa genetika. Dengan bersikap proaktif dalam mengatasi masalah ini, perusahaan dapat mengurangi dampak lingkungan mereka dan menghasilkan reputasi sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Badan pengatur paling berpengaruh yang menangani masalah lingkungan dan menegakkan undang-undang lingkungan di Amerika Serikat, yaitu Perlindungan Lingkungan Badan atau EPA. EPA dibuat pada tahun 1970 untuk mengordinasikan lembaga lingkungan yang terlibat dalam melakukan penelitian lingkungan, memberikan bantuan dalam mengurangi polusi, dan menegakkan hukum lingkungan negara. Beberapa undang-undang lingkungan yang paling penting termasuk Clean Air Act, Endangered Species Act, Toxic Substance Control Act, Clean Water Act, Pollution Prevention Act, Food Quality Protection Act, dan Energy Policy Act. Sumber energi alternatif juga memiliki dampak besar bagi banyak pemangku kepentingan. Beberapa bentuk energi alternatif utama termasuk angin, panas bumi, matahari, nuklir, dan biofuel. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.